Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik sekalian atas kehadirannya. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan eh, pertemuan kali ini berkah untuk kita semua. Ya, materi yang kita diskusikan bersama, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Tes. Apakah terdengar suara saya? Halo? Terdengar, terdengar Bapak. Oke, oke, kita lanjut ya. Mungkin sekilas saja ya terkait dengan metabolit primer. Ya, saya pikir ini materinya juga sudah saya kasihkan ke kalian. Cuma saya sekilas saja terkait dengan metabolit primer, di mana metabolit primer ini kita berbicara tentang karbohidrat, kemudian juga ada protein, ada juga lipid ya. Karbohidrat ini merupakan suatu konstituen yang paling melimpah, entah itu di tumbuhan, hewan maupun organisme, seperti yang kita sudah diskusikan pada saat di awal. Karbohidrat merupakan polimer yang berfungsi sebagai cadangan makanan, ya, cadangan makanan yang penting khususnya ya, entah itu untuk berkembang dan juga bertumbuh dan juga sebagai komponen struktural pada dinding sel, ya. Selain itu dia juga merupakan komponen struktural. Maksudnya apa? Maksudnya dia merupakan batang tegak, ya. Ada beberapa karbohidrat yang bentuknya mungkin selulosa atau apa ya. Dia juga merupakan dinding sel. Kemudian hewan dan sebagian besar mikroorganisme bergantung pada karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk keberadaannya. Jadi ada beberapa memang hewan dan organisme yang memerlukan karbohidrat dari tumbuhan ya, memakan karbohidrat dari tumbuhan. Bahan-bahan ini kemudian menjadi bahan makanan organisme lain ya. Jalur utama biosintesis dan degradasi karbohidrat terdiri dari komponen penting dari metabolit primer yang penting untuk semua organisme. Jadi memang jalur utama biogenesis atau biosintesis dari si tumbuhan, hewan dan juga mikroorganisme ini diawali dari karbohidrat ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dari mulai proses fotosintesis dengan adanya klorofil dan juga CO2, kemudian dengan bantuan sinar matahari kemudian menjadi beberapa karbohidrat ya, jenis-jenis karbohidrat, dan dari karbohidrat itu kemudian akan terbentuklah senyawa-senyawa metabolit sekunder yang lainnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis karbohidrat ya. Jenis-jenis karbohidrat. Ya, karbohidrat itu prosesnya dari 3 karbon ya, dari 3 karbon seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Ini dari 3 karbon. 1, 2, 3. Dari 3 karbon kemudian tersusun menjadi 6 karbon ya, dengan 2 penambahan fosfolisis dehidrasi ya, penambahannya, kemudian dia terbentuklah satu karbohidrat C6H12O6. Ini masih mengikat fosfat ya tentunya, karena memang eh, proses dari fotosintesis ya, ini merupakan proses dari fotosintesis yang kemudian membentuk karbohidrat monokarbohidrat ya, 3 karbon ya, monokarbohidrat. Jadi dari monokarbohidrat ini kemudian tersusun dengan monokarbohidrat berikutnya akan menjadi C6H12O6 ya, glukosa ya. Dari glukosa ini kemudian juga akan tersusun akan menumpuk terikat antara si glukosa menjadi rantaian panjang menjadi polimer, atau bisa juga eh, melalui proses Calvin Klein ya, reaksi yang namanya Calvin Klein. Ternyata dari reaksi-reaksi ini
penambahan-penambahan si, eee, apa namanya, cadangan-cadangan makanan dari hasil fotosintesis, ada yang menjadi 6, ada juga nanti yang menjadi 5 ya. Kalau ini kan jelas ya, hanya 2 dari, monokarbohidrat ini ya, dari monokarbohidrat ini menjadi satu ya, dua-duanya sama, tapi yang ini berbeda. Kalau yang ini menjadi 5 karbon. Jadi C5H10O ya. O-nya juga ada 5 ya. C5H10O5 ini ya. Ribosa, ribolose, kemudian silose ya. Ini dia ya. Ini prosesnya melalui proses Calvin Klein. Tidak melalui proses pengalian seperti ini. Kalau ini kan prosesnya berlipat ganda. Terus kemudian ini saya pikir bisa kalian pelajari di mana tadi yang seperti yang saya sebutkan, karbohidrat itu rumus molekulnya CX H2OY ya. Jadi maksudnya CXX ini contohnya tadi 6, 6 ya, 6. Kemudian H-nya ini dikali dengan 2, C6H12, O-nya juga O6 ya. Kemudian juga nanti disebut dengan hidrat karbon. Nah, ini merupakan klasifikasi karbohidrat atau biasa disebut juga dengan kekerabatan karbohidrat. Karbohidrat ini bisa juga kita sebut dengan gula ya. Jenis-jenis gula ini sangat banyak jenisnya, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan juga sampai polisakarida ya. Kalau monosakarida ini merupakan glukosa yang sangat pendek ya, C6H12O6 ya. Itu hanya satu saja monosakarida, hanya satu glukosa. Kemudian disakarida ini ada dua. Kan tadi kan kalau satunya C6H12O6, kalau ini ada dua ya. Jadi C12H22 kali 2 ya. O-nya tadinya kan kalau satu itu O-nya 6. Sedangkan kalau dua karbohidrat, sorry, dua glukosa, dua gula, O-nya menjadi 11. Kenapa O-nya menjadi 11? Karena satunya untuk kepemilikan dari dua karbohidrat, jembatan oksigen, ya, jembatan oksigen. Makanya reaksinya nanti berdasarkan oksigen ketemu dengan oksigen yang lain. Oksigen sebagai perantara karbohidrat yang satu dengan karbohidrat yang lain. Sehingga pada saat nanti penggabungan antara karbohidrat dengan antara glukosa dengan glukosa, gula dengan gula akan menghilangkan satu oksigen. Yang tadinya sama-sama mengikat oksigen di cincin terluarnya, karena dia bergabung menjadi satu, nggak mungkin kan oksigen dua-duanya terbawa, sehingga oksigen yang dibutuhkan hanya satu saja, ya, satu terlepas. Makanya ketika ada 4 glukosa, 2 oksigen terlepas. Jadi perpasangan-pasangan ini terkait dengan pelepasan oksigen untuk membentuk jembatan oksigen. Jadi pastikan kembali, kalau seandainya ada 3 oksigen, berarti hanya hilang 2. Kalau hanya ada 4, berarti, kalau ada 3 oksigen hilang 1, karena untuk membentuk pasangan hidrogen di antara sepasang ini. Kemudian kalau seandainya ada 4, dia akan hilang 2. Ya, seperti itu. Kemudian ada oligosakarida. Oligosakarida itu gula yang tersusun dari 3 di atas D sampai ke 10 ya. Nanonadekana ya, oktana ya. 3 sampai 10 okta okta di glukosa ya. 3 sampai 10 gula. Kemudian ada juga polisakarida, ini di atasnya lagi ya, yang sudah sampai panjang sekali di atas 10, 11, mungkin 12, 13 sampai bahkan puluhan gula ya. Pektin contohnya ya, seperti selulosa,
Selulosa juga tersusun atas gula ya, rumputan dan segala macam itu yang dimamah oleh, hewan ternak, itu juga merupakan, golongan glukosa dengan rantai yang sangat panjang. Kemudian, monosakarida juga terbagi lagi menjadi pentosa dan heksosa. Pentosa itu seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya, ada, 5 karbon dan 5 oksigen, C5H10O5 ya, ini ya seperti tadi yang saya sampaikan. Ada pentosa, kenapa pento? Ya, karena, 5 itu pen itu berasal dari kata, 5 karbon, metana, etana, propana, butana, pen ya, pentana ya. Tapi kalau karena di sini glukosa jadi pentosa ya. Kemudian heksosa ini karena karbonnya 6 jadi pentana heksana ya. Heksana 6 itu heksana. Kemudian karena gugusnya merupakan gugus glukosa jadi heksosa ya. Sampai di sini jelas ya. Kemudian heksosa sendiri terbagi menjadi dua, jadi ada aldosa dengan ketosa, yaitu glukosa, gulanya gula glukosa dan gula fruktosa. Ini sama ya, strukturnya sama, rumus molekulnya juga sama, tetapi hanya perbedaan di konformasinya. Hidroksilnya ada di posisi sebelah kanan dan ini sebagian ada di sebelah kiri. Nanti kita akan lihat dia ada D-glukosa dan L-glukosa ya. Biasanya kalau glukosa-glukosa ini ya gula-gula seperti yang kita ketahui, sedangkan kalau fruktosa ini gula-gula yang ada di dalam buah-buahan kebanyakan. Makanya fruktosa ini gulanya lebih sehat ya. Kemudian oh, ada juga di sakarida ya. Contohnya dibagi menjadi dua, ada gula reduksi dan gula non reduksi. Contohnya seperti laktosa, maltosa, terus kemudian non reduksi contohnya seperti sukrosa. Kalau oligosakarida ya banyak jenisnya ya, banyak jenisnya karena ini langsung ke spesifiknya, nggak ada pembagiannya langsung penamaan di bawahnya. Nah ini saya pikir kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kemudian kita lihat ke protein ya. Contohnya seperti peptida, protein, dan turunan asam amino lainnya. Jadi asam amino yang banyak mengandung atom nitrogen ya, itu merupakan turunan dari protein. Contohnya mungkin seperti pasangan asam basa nitrogen, adenin, guanin, trisin dan segala macam semua yang ada di dalam tubuh kita itu maupun apa namanya? Untaian DNA itu merupakan untaian dari pasangan protein ya. Nah, ini ya saya pikir ini bisa dibaca sendiri. Protein terdiri atas atom karbon, nitrogen, oksigen dan juga hidrogen yang terdiri memiliki oleh lemak atau karbohidrat ya. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan memperpanjang jaringan yang telah ada. Jadi protein ini meregenerasi ya. Jadi menumbuhkan jaringan baru dan juga akan mengganti jaringan baru. Contohnya seperti jaringan-jaringan kulit yang sudah terpapar matahari dan segala macam yang kulit itu mati akan terganti. Contoh lain seperti kuku, rambut dan segala macam itu merupakan apa namanya? Pertumbuhan dari protein. Ini juga saya pikir bisa dibaca. Nah, ini contohnya peptida ya, terikat atas nitrogen ya. Ini satu untainya ya, satu untainya. Ini kemudian untai kedua, ini kemudian untai ketiga ya. Satu untai itu diawali dengan atom nitrogen dan diakhiri dengan karbonil ya. Karbonil keton ya. Ini juga untai keempat dan seterusnya ya. Ya. Contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Ini ada NH2, C double bond OH. C double bond OH ini asam karboksilat ya. C double bond O OH ya. Asam karboksilat.
sama, ini juga sama. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di posisinya. Seperti yang tadi saya bilang, L dan D ini hanya menunjukkan posisinya. L ini menunjukkan posisi atom nitrogennya. Ini posisinya beta. Ini yang saya sampaikan ya, posisi beta ini yang garisnya tebal. Ini kemudian disebut dengan L amino asid atau asam L amino ya. Ini sedangkan yang ini posisinya posisi alfa ya. Ini posisi alfa artinya posisi menjauhi target. Contoh seperti kita, garis putus-putus ini menjauhi kita. Berarti si atom nitrogen ini menjauhi kita. Kemudian disebut dengan D ya. Kalau L ini posisinya beta, ini posisinya beta mendekati ke kita. Kalau ini posisinya alfa menjauh ke kita. Sebaliknya ya, hidrogennya mendekati kita. Ini hidrogennya menjauhi kita. Nah, ini merupakan contoh-contohnya seperti yang tadi saya bilang, ya, seperti yang tadi saya bilang, semuanya ini tersusun atas L amino asid atau D amino asid, ya, yang posisinya beta ataupun posisinya alfa. Tersusun atas dua ini saja. Kalau tadi, kalau glukosa itu tersusun atas banyak jenis glukosa. Glukosa sendiri ada dibagi menjadi 4 golongan. Ada mono ya, ada di ya, monosakarida, disakarida, oligosakarida ya, sama pentosakarida ya yang paling banyak tadi ya. Nah, kemudian kalau protein ini hanya terbagi penyusunnya atas dua ini saja ya. Ala ini asam amino ya, sama seperti ini sama seperti ini ya posisinya. Cuman ininya posisinya beta ya. L amino asid, L amino asid ya, asam aminonya. Lihat, sama kan strukturnya? Sama strukturnya, ini R-nya ya. Ini R-nya ya. Masuk ke sini, ini kemudian ketambahan dengan satu benzen, ini sama ya. Ini kan sama seperti ini ya. Ini ketambahan dengan satu benzen. Ya. Kemudian seperti ini ketambahan lagi dengan apa namanya? Hidroksil di sini ya. Kemudian mengalami reaksi dari ketiga senyawa ini, kemudian terbentuklah karboksil atau biasa disebut dengan cincin terminus ya. Kemudian ada juga konformasinya, ini sama ya, ini bentuknya sama, hanya dibalik saja posisinya. Yang ini nih dengan yang ini posisinya sama, hanya dibalik saja posisinya, dan ada penambahan asam amino ya, ada penambahan asam amino posisinya ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat, ada yang namanya N-terminus dan juga C-terminus. N-terminus ini dari awal, dari nitrogen, kemudian menjadi C-terminus. Artinya apa? Artinya yang menjadi sentral pertama di nitrogen, ya, kemudian berubah menjadi karbon yang menjadi sentral. Contohnya ini sama dengan ya, peptida double bond, ya, maksudnya ikatan rangkap. Peptida sama dengan ikatan rangkap amide ya, amide ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap di sini, ikatan rangkap peptida yang ke sini sama dengan ikatan rangkap yang ke sini ya. Amide bond. Ini juga jenis-jenis asam amino ya, saya pikir bisa dipelajari. Ini ikatan-ikatan peptida, jenis ikatan-ikatannya saya pikir juga bisa dipelajari. Fungsi protein saya pikir juga bisa dipelajari karena ini hanya informasi saja. Kemudian ini jenis-jenisnya ya, eh, protein, kelompok-kelompok protein berdasarkan kelarutan, seperti contohnya apa namanya, glutein ya, terlarut dalam semua pelarut yang netral, terlarut dalam basa, dan juga asam yang sangat encer. Jadi kelarutannya sangat mudah ya.
Ini ada albumin, ada, globulin dan sejenis-jenisnya ya, protein-protein. Ini saya pikir juga bisa dipelajari sendiri. Kemudian, ini proses isolasinya ya, untuk mendapatkan protein tersebut saya pikir juga, sama seperti, proses-proses isolasi yang lain, ya. Mungkin prosesnya ekstraksi, kemudian ada kolom kromatografi, yang nanti membedakan adalah jenis resinnya, ya. Karena memang kalau protein itu ada posisinya banyak karbon chiralnya, ada posisi alfa dan juga betanya, sehingga kita memang, butuh resin tertentu untuk apa namanya, untuk, mengikat protein, untuk, apa namanya, memisahkan protein. Nah, ini untuk mengidentifikasi protein. Jadi, untuk mengidentifikasi atau mengetahui protein-protein tersebut kita hanya, menguji jenis asam aminonya. Karena memang asam amino ini sangat khas. Contohnya di protein tertentu hanya ada pasangan asam amino ini dan ini. Oh, di protein yang lain, oh semuanya jenisnya asam amino ini. Oh, kalau di protein ini asam amino ininya 2, ininya 4 gitu. Kan akan berbeda ya. Kemudian juga ada uji Buret, reaksi pengendapan, karena, kenapa kok memerlukan reaksi pengendapan kemudian dengan pemanasan, karena protein itu ketika kita hangatkan, ketika kita panaskan, itu akan menggumpal, makanya dia akan membentuk endapan ya. Terus kemudian juga bisa dengan SSD ya, bisa dengan spektrum ya, SSD, kemudian nanti ada larutan suatu larutan protein atau ada protein, kemudian kita deteksi, oh muncul proteinnya protein jenis apa. Ini yang sudah canggih ya. Ada juga menggunakan XPLC. Kalau menggunakan XPLC ini seperti tadi, karena XPLC ini merupakan High Performance Liquid Chromatography. Ketika kita berbicara kromatografi, pasti kita membutuhkan resin tertentu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, resinnya ini merupakan resin yang apa namanya, sensitif atau resin yang memang bisa mendeteksi protein, sehingga bisa diketahui oh ini jenis proteinnya protein ini. Cuman ya, cuman kalau menggunakan XPLC ini harus ada standarnya. Contoh, ketika kita mau menguji protein tertentu, harus ada standarnya. Ini protein A, B, C, D, dan E, contoh. Kemudian kita injekkan sampel kita. Tek, ketika kita injek sampel kita, set kesamaan dengan protein apa? Oh, kesamaan dengan protein D. Oh, berarti senyawa kita ini merupakan asam amino atau protein-protein dengan asam amino D. Makanya kemudian disebut dengan protein apa? Atau bisa juga dalam suatu sampel kita mengandung 3 atau 2 protein dengan komposisi yang berbeda. Protein A-nya 20%, protein D-nya mungkin 10%, kemudian protein C-nya 70% ya. Sehingga kita bisa tentukan, oh ternyata sampel kita merupakan sampel jenis protein tertentu dengan komposisi C-nya 70, A-nya 20, dan D-nya 10%. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk lipid. Sebelumnya kita sudah diskusi karbohidrat, protein. Nah, ini lipid. Lipid dengan lemak itu hampir mirip ya, cuman nanti ada jenuh dan tak jenuh ya. Tapi kalau karbohidrat, apa namanya, lipid dengan protein ini beda ya. Perhatikan, lipid dengan protein itu berbeda. Kalau protein itu tersusun atas asam amino, kalau lipid ini banyak tersusun dari lemak ya. Kalau protein itu larutnya ke dalam pelarut-pelarut polar, kalau si lipid ini dia larutnya ke larut non polar ya. Dia larutnya seperti N-heksa dan segala macamnya. Kalau protein larut di air hangat, kemudian larut di metanol dan segala macam di pelarut-pelarut polar ya. Oke, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa lipid merupakan bentuk yang sangat bervariasi ya, seperti contohnya lemak, kemudian ada lilin ya.
kemudian ada steroid dan juga fosfolipid. Lemak ini banyak juga ya didapat di tumbuhan ada, kemudian di dalam binatang juga ada ya, kemudian mikroorganisme juga ada. Lilin ini juga saya pikir ada, lilin dari tumbuhan, lilin dari binatang. Steroid juga ada ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu ada beta-sterol, jenis steroidnya. Kalau dari binatang itu ada stigmasterol ya. Kalau dari mikroorganisme itu ada kolesterol ya. Dari manusia juga ada kolesterol ya. Kita memproduksi kolesterol untuk membantu menseimbangkan kadar lemak kita. Terus kemudian saya pikir juga bisa dibaca ya, ester lilin, trigliserida, kemudian juga ada kombinasi glikolipid dan juga lipoprotein, ini juga bisa dibaca. Golongan-golongan ya, lemak, ada asam lemak ini tersusun atas asam lemak, kemudian di ujungnya ada asam karboksilatnya, CO2H, C double bond OH ya. Terus kemudian juga ada gliserida ya, contoh nih gliserida seperti ester dari alkohol, gliserol ya, lemak dan fosfolipid. Kemudian ada lemak ya yang terdiri atas asam lemak digunakan sebagai penyimpan energi bagi hewan dan juga tumbuhan. Ini juga saya pikir bisa dibaca. Lemak yang dominan pada hewan itu merupakan lemak yang jenuh ya. Yang jenuh itu yang karbonnya panjang ya. Kemudian yang pada tumbuhan didominasi dengan asam lemak yang tidak jenuh ya. C18 mono, D dan juga tri. Maksudnya apa? Maksudnya asam lemak tapi yang ikatan rangkap double bondnya tidak terkonjugasi. Asam lemak tak jenuh, jamak itu artinya banyak, panjang ya, lebih banyak ditemukan pada alga daripada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi memang dia banyak ditemukan ke organisme-organisme seperti alga yang banyak tumbuh di daerah-daerah pesisir ya. Tumbuhan tingkat rendah lah intinya ya. Ini jenis-jenisnya lemak, semua asam karboksilat alifatik seperti yang saya sampaikan ya, ada asam karboksilat di ujungnya ya. Kemudian alifatik ini maksudnya dia rantai lurus ya. Ada juga beberapa nanti seperti contoh steroid itu dia membentuk cincin. Tapi cincinnya bukan cincin aromatik, cincin alifatik gitu ya. Bedanya aromatik dengan alifatik itu, kalau aromatik itu cincinnya merupakan ada pasangan elektron bebas di dalamnya. Contohnya seperti benzen ya. Makanya dia bisa delokalisasi elektronnya itu stabil. Ini juga bisa dibaca, ini juga bisa dibaca, ini juga. Nah, saya pikir sekarang ya kuisnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silahkan nanti kalian cari jawaban terkait dengan metabolit primer dan metabolit sekunder, kemudian jelaskan perbedaan biogenesis dan biosintesis, terus yang ketiga jelaskan pembagian dalam kelompok karbohidrat. Ya, silakan kalian buat. Saya kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Silakan 15 menit sambil saya siapkan materi berikutnya.
Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah disimpan, tolong dikumpul nanti di meja saya ya, kelas A dan kelas C. Kalian pisahkan, sertakan nama kalian. Bisa didengar semuanya ya? Bisa, Pak. Oke. Kalian semua ada di Samarinda atau ada yang di luar Samarinda? Halo? Atau Izin. kalau enggak, Selasa minggu depan lah. Nanti dikumpulkan kolektif. Koordinator angkatannya silahkan kumpulkan, nanti letakkan di meja saya ya. Itu nilai kuis pertama dari saya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya terkait dengan biogenesis dan biosintesis terpenoid ya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, pada pertemuan kita ke depan, ini pertemuan ketiga, keempat, dan juga kelima ya. Nanti pertemuan ketiga sampai kelima kemungkinan besar kalau seandainya nggak hanya, sorry, pertemuan ketiga, ini merupakan pertemuan ketiga. Kita akan membahas terkait dengan dua topik ya, jalur biogenesis dan biosintesis terpenoid, ciri khas senyawa terpenoid, dan juga turunan-turunannya ya. Karena kita dibagi menjadi 4 dosen, saya pikir mungkin saya cuma dapat 4 atau 5 kali pertemuan. 5 pun tidak apa-apa lah. Mungkin nanti dengan saya akan 5 kali pertemuan. Ya. Ini pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya janjikan, ini merupakan proses untuk biosintesis ya. Ini biosintesis. Kenapa dinamakan biosintesis? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena mengacu pada penghasilan molekul kompleks, Pak, dari molekul yang lebih sederhana. Boleh. Ada yang lebih tepat? Tadi sudah mencari terkait dengan biogenesis dengan biosintesis. Kenapa kok saya bilang blok-blok ini sudah dinamakan biosintesis? Kenapa? Biosintesis sama biogenesis. Pertanyaan saya, biosintesis itu apa? Kenapa kok saya menamakan ini biosintesis? Ada yang tahu?
Nggak apa-apa, silakan aja kalau mau menjawab. Nggak ada? Dinamakan biosintesis karena dia sudah terbukti. Jadi proses sintesisnya, proses reaksinya ini sudah dibuktikan di laboratorium. Ya, makanya dinamakan biosintesis. Proses reproduksi atau reaksi yang terjadi di alam yang kemudian sudah terbukti itu dinamakan dengan biosintesis. Kalau biogenesis hanya proses reaksi yang terjadi di alam dan belum dibuktikan di laboratorium, masih dugaan. Itu namanya biogenesis. Reaksi-reaksinya menggunakan protein, enzim-enzim tertentu, ya itu proses masih menggunakan proses biogenesis. Kalau sudah biosintesis, reaksi yang terjadi di alam dan sudah dibuktikan real bahwa benar reaksi itu terjadi di laboratorium. Itu namanya biosintesis. Makanya saya bilang tadi bahwa blok-blok ini, proses reaksi ini merupakan proses biosintesis. Kenapa demikian? Karena sudah dibuktikan di laboratorium. Nah, jadi senyawa-senyawa triterpenoid ini ya ada blok-blok metabolit primer, metabolit sekunder dan metabolit antara ini ya didasarkan dari glukosa seperti yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Ada glukosa, kemudian juga nanti ada asam sikimat ya, kemudian ada senyawa-senyawa tertentu. Nah, untuk triterpenoid itu dari glukosa kemudian menjadi galaktosis ya, kemudian menjadi pirufat ya, kemudian nanti kita sebut dengan asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A ini merupakan cikal bakal untuk terbentuknya senyawa-senyawa golongan triterpenoid. Nah, dari asetil koenzim A ini nanti akan terbentuk dari dua asetil koenzim A. Asetil koenzim A itu hanya ada 3 karbon ya. Hanya ada 3 karbon, di mana karbon satunya koenzim A ya. Kemudian akan terbentuk menjadi suatu kesatuan dari asetil koenzim A ini dengan bentuknya 6 karbon, 1, 2, 3, 4, oh sorry, ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon, karena apa? Karena satunya merupakan, apa namanya, ini kan tadi awalnya 3, ini 3. Kemudian setelah gabung menjadi 1, yang ini berlebur menjadi 1, 1 karbonnya akan hilang. Contoh yang ini, ya, ini kan tadinya ada sendiri-sendiri, yang ini juga sendiri. Tapi ketika melebur menjadi 1, ini karbonnya hilang, ya. Jadi sisa 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 karbon ini yang kemudian dinamakan asetoksi, ya, atau asetil. Asetoasetil koenzim A. Kalau satu ini asetil, ini asetoasetil karena satunya aseto, satunya asetil koenzim A. Yang kemudian dari asetoasetil koenzim A. Sebentar, Dan, ada apa, Dan? Dan kemudian dari asetoasetil koenzim A ini yang nanti dia bereaksi dengan asetil koenzim A, maka terbentuklah senyawa, proses reaksi tersebut terbentuk yang kemudian akan terbentuk atau terjadi senyawa yang kemudian diberi nama mevalonat. Nah, dari senyawa mevalonat ini yang kemudian dinamakan jalur pembentukan senyawa-senyawa triterpenoid, kemudian steroid, kemudian karotenoid, ya, isopentenoid, itu kemudian nanti disebutkan senyawa-senyawa yang berasal dari jalur
asam mevalonat. Kenapa demikian? Karena itu tadi senyawa pembentukannya merupakan dari jalur pembentukan mevalonat. Kenapa dinamakan asam mevalonat? Karena di sini ada terbentuk asam nih. C double bond OH, CO2H. Ini karena nilainya negatif ya. Lihat, karena dalam suatu reaksi ketika ada CO2 min, minnya itu kan berarti kekurangan satu proton. Satu proton itu bisa diisi oleh apa? Oleh hidrogen, ya. CO2H ini merupakan asam. Makanya kemudian disebut dengan asam mevalonat, ya. Jadi senyawa-senyawa triterpenoid, steroid, dan turunannya itu merupakan senyawa-senyawa yang berasal dari jalur asam mevalonat. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa? Kita lanjut. Nah, dari jalur-jalur asam mevalonat ini, ya, kalau lambat lagi. Oke, dari jalur-jalur asam mevalonat ini, dia akan, saya ulangi, jalur asam mevalonat ini terbentuk dari 5 karbon. Nah, 5 karbon ini merupakan cikal bakal tersusunnya senyawa-senyawa golongan terpenoid. Jadi, nanti penamaan-penamaan terpenoid ini berdasarkan dari jumlah karbonnya. Ya, asam mevalonat ini kemudian mengandung 5 karbon sehingga satu isoprennya, ya, isopren itu ini isopren, satu isoprennya itu terdiri atas 5 karbon. Entah itu isoprennya merupakan dimetil piroposfat, kemudian disingkat dengan DMAPP, dimetil piroposfat, atau isopentenil piroposfat, ya, atau disingkat dengan IPP. Itu semuanya sama-sama 5 karbon. Penambahannya 5 karbon. Namun bedanya di sini beda dengan jalur proses mevalonat tadi. Kalau jalur asetil koenzim A itu ketika 3 karbon dengan 3 karbon, satu karbonnya melebur menjadi satu. Tapi kalau apa namanya? Penambahan-penambahan isopren ini penambahannya tidak bereaksi menjadi satu, tetapi dia terbentuk jembatan. Jadi antara karbon dengan karbon ini saling berhimpit, saling berdekatan, dan karbon dengan karbon ini nanti akan membentuk ikatan. Kenapa demikian? Karena terbentuk ikatan ini diawali dengan adanya elektron pi. Ya, ini elektron pi. Ikatan rangkap double bond. Sehingga dari si elektron pi yang ini kan ikatan rangkap ya, dari isopentenyl piroposfat. Lihat, oh satu lagi. Bedanya dimetil piroposfat dengan isopentenyl piroposfat itu bedanya di ikatan rangkapnya. Kalau dimetil piroposfat namanya dimetil. Berarti ada 2 metil yang berhimpit. Dimetil, ini metil 1 dan metil 2. Ada 2 metil. Dimetil piroposfat, ini piroposfatnya. Ya. Kemudian ada isopentenil piroposfat. Kenapa dinamakan isopentenil? Yang namanya iso itu berarti ikatan rangkapnya ada di nomor urut 1 atau ada di ujung ini. Ya, metil yang di sini diganti dengan isopentenil piroposfat. Sampai sini bisa dipahami ya bedanya antara DMAPP dengan IPP, ya, dimetil alil piroposfat sama isopentenil piroposfat. Nah, dari keduanya ini kemudian nanti mengalami reaksi menjadi satu dari 5 karbon isopren ya. Kemudian dari DMAPP dan IPP ini kemudian kita sebut dengan isopren ya. Isopren itu terdiri dari 5 karbon, entah itu DMAPP maupun IPP.
Kemudian dari reaksi itu, maka terbentuklah 10 karbon, ya. Terbentuklah 10 karbon yang ini. Ini terbentuk 10 karbon yang kemudian dinamakan geranil. Kalau masih ada fosfatnya, nanti disebut dengan geranil pirofosfat. Ya. 10 karbon, tetapi masih ada PP-nya di sini, pirofosfatnya, ya. Makanya disebut dengan geranil pirofosfat. Karbonnya jumlahnya 10. Nah, dari karbon 10 ini kemudian ketambahan lagi nih satu isopren, di mana isopren itu merupakan isopentanil pirofosfat, IPP, ya. Isopentanil pirofosfat, ketambahan satu lagi isopren. Karena ketambahan satu isopren, jumlahnya jadi 15. 15 ini karena masih pirofosfat ya, namanya masih farnesil pirofosfat. Ya, 15. Farnesil pirofosfat. Nanti kita lihat penamaannya. Kita masih lihat terkait dengan reaksinya. Nah, kemudian si farnesil pirofosfat ini, karbon 15, ketambahan lagi satu IPP. Ya, isopentanil pirofosfat. Jadi 20. Kemudian 20 ini yang kemudian nanti dinamakan dengan geranil-geraniol pirofosfat. Kenapa disebut dengan geranil-geraniol? Karena terjadi atas 2 untai geranil atau geraniol. 2 untai 10-10. Tadi kan kalau 10 namanya apa? Geraniol. Kalau 20 geranil, geraniol. Karena nggak mungkin dua-duanya geraniol. Kenapa? Karena satunya harus berbentuk alil. Makanya satunya nanti namanya geranil, satunya geraniol. Karena satunya posisinya di dalam, satunya posisinya di luar. Kalau yang di luar itu masih mengikat OH, makanya disebut dengan geraniol. Kalau 10 yang di dalam tidak mungkin mengikat OH. Kenapa? Karena ujungnya terikat dengan satu karbon yang dari geraniol. Makanya disebut dengan geranil, geraniol. Ya, sampai sini bisa paham ya penamaan-penamaan. Saya pikir penamaan-penamaan ini kemudian sebutan-sebutan istilah enggak begitu terlalu harus dipusingkan ya. Yang penting kalian bisa pahami kenapa kok namanya demikian ya. Tidak perlu juga harus dihafal-hafalkan. Saya pikir hanya sekali 2 kali lewat juga bisalah ya difahami. Oke, kita lanjut. Dari geranil-geraniol pirofosfat, saya ulang kembali, pirofosfat itu karena memang dia masih mengikat OPP. PP ini pirofosfat ya, pirofosfat. Geranil-geraniol pirofosfat. Nah, kemudian dari geranil-geraniol pirofosfat ini ketambahan lagi satu isopren ya, ketambahan lagi satu isopren. Yang kemudian ketambahan satu isopren ini maka bertambahlah 5 karbon lagi, jadi 25 karbonnya. 25 karbon ini yang kemudian disebut dengan apa namanya? Farnesil geranil pirofosfat. Kenapa? Karena ada 15 dan 10. Jadi ada farnesil, geraniol, pirofosfat. Farnesilnya dari mana? Farnesilnya dari 15 karbon. Geraniolnya dari mana? Geraniolnya dari 10 karbon yang di ujungnya, ya. Atau bisa dibalik. Bisa dibalik. Dibaliknya seperti apa? Geranil, farnesol, pirofosfat. Ya. Entah 10 yang mau di ujung atau 15 yang di ujung. Kalau 15 yang di ujung yang ada OH-nya berarti garnesil garnesil farnesol pirofosfat. Kalau seandainya 10 yang di ujung berarti farnesil geraniol pirofosfat ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita kembali lagi untuk ke
Ini sebenarnya bisa dua proses reaksinya ya. Bisa dari 25 ini kemudian ketambahan 1 isopren, jadi 30 karbon, atau bisa kelipatan 2 dari karbon 15. Dari karbon 15 dikalikan 2, ya. Dari karbon 15 dikalikan 2, kemudian terbentuklah karbon 30. Ya. Itu kalau seandainya dari 15. Kalau dari 15 dikalikan 2, berarti karbon 50 nanti namanya apa? Nanti namanya farnesil, farnesol, pirofosfat. Jadi satunya farnesil dulu. Kenapa? Karena olnya akan hilang nih, ya. Baru yang 15 kedua farnesol, pirofosfat, ya. Begitu juga dengan yang 20, yang 40, yang karotenoid, ya, yang banyak gitu ya, yang karotenoid. Ya. Ini kali 2 dari 20. Karotenoid pirofosfat, ya. Karena ini penamaannya sudah beda, bukan penambahan dari farnesil, farnesol, pirofosfat lagi. Kalau untuk 40 ini sudah dia masuknya ke apa namanya? Karotenoid pirofosfat. Atau biasa disebut dengan karoteniol pirofosfat, ya. Karoteniol pirofosfat. Apa? Apa itu? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk penamaannya. Kalau tadi untuk proses reaksinya, sekarang untuk penamaannya. Kalau 10 yang kemudian dinamakan dengan monoterpen, 15 kemudian dinamakan dengan sesquiterpen, itu berasal dari penamaan apa namanya? Yunani ya. Mono itu artinya satu ya, mono satu ya. Karena berdasar dari terpenoid. Kemudian ada sesqui itu 15, kemudian di itu artinya 2, di artinya ada 2 terpen di dalamnya. Satu terpen itu 10 ya. Makanya disebut dengan satu terpen, monoterpen ya. Monoterpen. Kemudian 2 terpen, ada 210. Jadi ada 20 karbon di terpen. Kemudian ada triterpen. Triterpen artinya 3 mono ya. 3 10 terpen ya. Makanya disebut dengan triterpen. Namun sebelum itu ada sesterpen. Itu ada 25 karbon ya. Ada 25 karbon. Nah, kemudian di jalur asam mevalonat juga ada terbentuk yang namanya senyawa steroid. Ya. Senyawa steroid ini merupakan turunan senyawa triterpenoid yang mengalami oksidasi tinggi. Ya. Karena dia mengalami pelepasan karbon. Ya, pelepasan karbon. Ada yang pelepasannya 2, ya, 2 karbon di karbon nomor 28 dan 29, karbon metil-metilnya keluar. Nanti kita akan lihat ya proses biogenesisnya. Nanti kita akan lihat, karena itu biosintesisnya juga bisa kita pelajari ya. Bisa kita pelajari, karena itu memang sudah terbukti di laboratorium. Kemudian yang berikutnya, steroid ini dari karbon 18 sampai karbon 30. Karbon 30 ini penyusun utamanya hanya 29, satunya biasa gugus fungsi.
ya, gugus bersimetil. Biasanya ada terikat di karbon 12, karbon 7, karbon 11 ya. Nanti kita akan lihat strukturnya kalau kita akan sampai ke sana. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Saya pikir secara keseluruhan nanti kita akan mempelajari ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini dulu terkait dengan pembentukan penamaan dan juga penambahan-penambahan dari masing-masing senyawa-senyawa turunan terpenoid. Entah itu dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sesterpen, triterpen, kemudian juga keturunannya senyawa-senyawa steroid. Nanti juga ada turunannya, nanti kita akan bahas di berikutnya. Ada turunan triterpenoid ini merupakan senyawa-senyawa limonoid ya. Limonoid ini merupakan senyawa turunan terpenoid yang kehilangan 4 atom karbon. Kehilangan 4 atom karbon sehingga nanti sisa 26 sebagai kerangka utamanya. Itu senyawa limonoid. Ada yang mau didiskusikan? Atau bingung? Bisa ditangkap nggak penjelasan saya? Halo? Bisa ditangkap nggak penjelasan saya? Nggak bisa? Terdengar nggak suara saya? Halo? Nggak kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke, sekarang bisa ditangkap nggak penjelasannya? Bisa dimengerti nggak? Terlalu cepat, terlalu pelan, atau memang materinya yang agak membosankan? Bisa? Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang bisa ya ternyata ya. Waduh, luar biasa ini. Sampai berbuih saya menjelaskan. Oke, kita lanjut kalau begitu. Saya pikir itu untuk secara garis besar keseluruhannya. Kalau seandainya masih belum bisa memahami, coba kita lihat per bagian-bagiannya biar kita lebih memperdalam lagi terkait dengan proses reaksinya. Kita habis pukul berapa ya? 9.10. Oke, sedikit lagi ya. Oke, satu lagi terkait dengan penjelasannya. Nah, ini yang kemudian agak bukan ribet sih, kayaknya sih agak lebih lebih apa ya? Lebih fokus lagi kalian untuk memahaminya, karena bukan hanya dari jalurnya saja, tetapi kita membahas terkait bagaimana reaksi itu terjadi. Nanti akan melibatkan ada yang namanya reaksi adisi, eliminasi, substitusi,
kemudian juga ada nanti pergeseran Wigmar-Marwan dan segala macam. Saya pikir ini yang perlu kalian lebih fokus lagi. Dan saya pikir di pelajaran-pelajaran sebelumnya, materi-materi sebelumnya, entah itu mungkin kimia organik, entah itu sintesis, saya pikir sudah mempelajari terkait dengan jenis-jenis reaksi, adisi, eliminasi, substitusi, dan segala macamnya ya. Di sini kita hanya mereview kembali terkait dengan proses-proses reaksinya. Nah, ini untuk senyawa monoterpenoid yang karbonnya terdiri atas 10 karbon, yang terdiri atas 2 isopren, yang kemudian isopren itu menjadi satu, ya. Nah, ini dari DMAPP proses reaksinya, ya. DMAPP kemudian terlepaslah piroposfatnya. Namun dengan melepaskan piroposfat, karbonnya menjadi karbon radikal, ya. Karbonnya menjadi karbon radikal atau biasa disebut dengan alil kation. Kenapa? Karena muatan positifnya ini dia tidak mutlak di satu karbon. Dia bisa berpindah di karbon nomor 1, karbon nomor 2, atau di karbon nomor 3. Ya, di percabangan yang ini. Makanya ditandakan dengan karbonnya putus-putus. Artinya apa? Artinya ikatan pi-nya, ikatan rangkapnya bisa di sini atau di sini. Ya, di sini atau di sini. Kemudian kita ketemu dengan IPP. Masih ingat isopentenyl piroposfat? Kalau isopentenyl piroposfat ini dia ikatan pi-nya double bond-nya ada di ujung. Di sini isopentenyl piroposfat. Sehingga reaksinya akan terjadi ke sini. Set. Ya, jadi reaksinya akan terjadi ke sini. Dari ujung sini, ini kan ada elektron ya. Masih ingat? Masih ingat reaksi yang akan terjadi ketika ikatan pi ketemu dengan karbokation atau alil kation, maka akan ada perpanjangan. Jadi bukan penggantian. Kalau seperti tadi yang 3 karbon dengan 3 karbon itu tadi, ketika kita berbicara glukosa, ya 3 karbon dengan 3 karbon menjadi 5 karbon. Itu kenapa? Karena satunya itu saling mengeliminasi. Jadi menjadi satu seperti ini. Jadi hanya 5 karbon, 2 karbon, 2 karbon, dan di tengahnya ada 1 karbon. Tetapi kalau ada ikatan pi-nya di sini, ada ikatan pi, ada perpanjangan. Sehingga ikatan pi ini akan keluar, akan terbentuk ikatan dari ujung sini ke sini. Ya, ujung sini ke sini. Karbokationnya akan terlepas di sini akan menjadi ikatan rangkap. Maka akan terjadi seperti ini. Ya, ini. Ikatan rangkapnya akan terjadi seperti ini. Nah, di sini kan sebelumnya ada ikatan rangkap kan ya? Karena ikatan rangkap ini sudah terlepas, energinya sudah masuk ke sini, sehingga ikatan rangkap di sini hilang. Masuk ke sini. Jadi ikatan baru namanya. Terbentuk antara DMAPP dengan IPP. Akibatnya apa? Akibatnya karbokationnya berpindah ke sini. Kenapa? Karena ini yang ditinggalkan. Kan tadinya ikatan rangkapnya di sini. Ya, ikatan rangkapnya di sini. Berpindah ke sini. Maka maka karbokationnya akan berpindah ke karbon yang ini. Karbon yang T ini. Ya, karbon yang mengikat ini. Ya. Itu yang kemudian dinamakan dengan adisi elektrofilik atau perpindahan tersier kation, ya, perpindahan kation atau alilik kation atau biasa disebut dengan karbokation, ya. Tapi yang berpindah bukan karbonnya, tetapi hanya alilik kationnya saja, ya. Berpindah menjadi tersier kation. Kan tadinya di sini berpindah menjadi tersier. Ini merupakan tersier kation ya, ada di percabangan. Tersier kation. Kemudian
dari tersier kation ini, bagaimana supaya kationnya ini hilang? Ya, supaya kationnya ini hilang, yang posisinya alfa, kan ini di sebelahnya ada hidrogen kan? Sebelahnya ada hidrogen. Kenapa kok bukan hidrogen yang di sini? Ya, kenapa kok harus hidrogen yang di sebelah kanan, bukan hidrogen yang di sebelah kiri? Ini kan di sini juga ada hidrogennya kan? Kenapa harus yang di sebelah kanan? Karena yang di sebelah kiri reaksinya baru terbentuk. Yang seperti ini kan reaksinya baru terbentuk kan? Makanya makanya yang bereaksi adalah senyawa gugus yang stabil. Yang ini kan sebelumnya lebih stabil. Kalau ini kan baru terbentuk, nggak mungkin baru terbentuk langsung bereaksi lagi kan? Jadi yang sebelahnya, yang sebelah kanan yang sudah terjadi, yang bereaksi. Begitu juga sebaliknya, kalau yang sebelah kanan yang baru terbentuk, ya reaksinya dari yang sebelah kiri. Ya, intinya seperti itu. Masuk ke sini, set, masuk, sehingga terbentuklah ikatan rangkap di sini. Ya, ada namanya reaksi adisi. Ya. Reaksi adisi ini bersamaan dengan pelepasan satu proton. Ini proton yang ini nih akan hilang nih. Yang posisinya R, hidrogen R. Ini yang akan hilang, yang alfa yang akan hilang. Kemudian terbentuk satu ikatan rangkap. Contoh seperti ini. Ini kan sisa satu saja kan? Sisa satu saja. Ya. Nah, reaksi seperti ini merupakan reaksi stereospesifik. Jadi yang terbentuk reaksi seperti ini hanya yang protonnya posisinya alfa. Ya, kenapa? Karena kalau yang posisinya alfa ini lebih dekat ke percabangan ini ketimbang yang beta. Yang beta ini jauh. Sehingga yang bereaksi yang spesifik yang alfa. Ya. Kemudian dengan bantuan enzim tertentu, granulofosfat sintase, ini nama enzimnya, ya, enzim 1 dengan enzim tertentu, maka terbentuklah geranil pirofosfat. Ya. Geranil ini 10 ya. Ini lihat, perhatikan. Geranil pirofosfat. Maka terdapatlah cikal bakal senyawa monoterpenoid. Nah, kemudian geranil pirofosfat ini dengan keadaan enzim-enzim tertentu, maka terbentuklah lipatan-lipatan. Akan terbentuk lipatan seperti ini. Nah, ini akan terlipat nih. Akan terbentuk lipatan seperti ini. Dari lipatan-lipatan ini, kemudian mengalami reaksi lebih lanjut dengan penambahan elektron, kemudian juga adanya karbokation, ya. Ingat, karbokation itu merupakan titik awal yang akan diserang, entah itu dari elektronegativitas maupun dari ikatan pi, ya. Serang. Ketika diserang, masuk ke sini, OPP-nya akan masuk, ya. Masuk ke sini OPP-nya, karena OPP-nya masuk ke sini, sehingga ikatan rangkapnya berpindah di ujung. Berpindah ke ujung. Kemudian dari cincin olivenic ini cincin olivenic namanya ya. Olivenic itu berasal dari apa? Oliven. Oliven itu berasal dari ikatan pi, ya, yang ikatan rangkap. Dia mengalami perputaran, terputar, sehingga olivenicnya masuk ke bawah sini. Nah, olivenicnya masuk ke bawah sini, terbentuklah satu lagi. Karena sudah terbentuk seperti ini, harus keluarlah si OPP ini, ya, pirofosfat oksida keluar, pirofosfat oksidanya keluar bersamaan dengan si elektron ini, ya, bersamaan dengan si negatif ini, ya, ini akan keluar bersamaan ini. Kemudian akan terbentuk satu lagi, ya, kan tadi seperti ini. Kemudian seperti ini sudah mengalami perputaran seperti ini. Nggak mungkin kan seperti ini langsung mengalami perputaran. Jadi dia harus keluar dulu nih si olivenicnya. Olivenicnya setelah olivenicnya di ujung baru mengalami perputaran. Kenapa?
Karena kalau seandainya ikatannya yang merupakan ikatan rangkap, dia nggak akan bisa berputar. Sehingga harus ikatannya merupakan ikatan tunggal. Ketika ikatan tunggal, perputarannya itu lebih bagus ya. Berputar 180 derajat. Bahkan dia bisa berputar terus ya. Oke, masuk. Penambahan lagi. Dikembalikan lagi ke sini posisinya. Ya. Sampai di sini bisa? Bisa dipahami? Ada yang kemudian disebut dengan neril kation. Neril kation ini bisa kationnya ada di apa namanya di pangkal yang biasa disebut dengan tersier ya, tersier kation. Ini merupakan tersier kation. Ini merupakan sekunder kation. Tersier kation ini dia ada di posisi di kation yang karbonnya merupakan karbon tersier. Sedangkan kalau karbon yang karbon sekunder ya, ini di ujungnya ada tersier kation dengan sekunder. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau tidak ada, saya pikir hari ini cukup sampai di sini kita membahas terkait dengan monoterpen. Ya. Nah, terus kemudian ini merupakan contoh-contohnya. Saya pikir kalian bisa pelajari ya. Nanti saya akan kirim materinya. Saya akan kirim materinya. Kalian silakan untuk pelajari. Berikutnya pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan reaksi-reaksi terkait sesquiterpenoid. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Oh iya, jangan lupa absensinya karena absensinya sudah hampir tertutup nanti jam 9.20. Di start ya, absensi. Ah iya.